Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Dan saya percaya dengan kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas hidup kita, membuat kita tetap sehat, tetap kuat, semangat, damai sejahtera melimpahi hidup kita. Karena sekali lagi bukan karena kekuatan kita, melainkan karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidup Anda dan saya. Hari ini sama-sama kita akan belajar saudara akan firman Tuhan. Kejadian pasal 25 ayat 20 menuliskan, Ishak berusia 40 tahun pada waktu dia mengambil Ribka sebagai istrinya. Tapi apa yang terjadi saudara, ternyata Ribka sang istri ini mandul saudara. Sehingga Ishak berdoa kepada Tuhan, dan di usia yang 60 tahun Ishak dianugerahkan anak oleh Tuhan. Bukan satu saudara, tapi dua. Kenapa? Karena ternyata Ribka mengandung anak kembar dalam rahimnya. Tapi pada waktu di dalam masa-masa mengandung saudara, dalam kehamilannya, Ribka mengalami kesulitan dan kesakitan yang luar biasa. Tentunya para ibu yang pernah melahirkan, yang pernah mengandung mengerti betapa kadangkala sulit sekali saudara di dalam masa mengandung itu. Ya, dalam kehamilan ada yang muntah-muntah, mual setiap hari saudara, pening, pusing. Wah, nggak enak banget ya saudara ya. Tapi Ribka ini bukan sekedar sakit mengandung seperti itu, ngidam yang seperti itu. Dia benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa sehingga dia kepengen mati saudara. Akhirnya mereka bertanya kepada Tuhan, apa sih yang terjadi? Dan saudara, Kejadian pasal 25 saudara ayat 23 sampai 26 menuliskan begini. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Ribka mendengar nubuatan perkataan Tuhan dan dia simpan di dalam hati. Maka pada waktu saat genap saudara kehamilannya, dia melahirkan anak, bukan cuma satu tapi kembar. Yang pertama atau yang sulung dinamai Esau, yang artinya adalah berbulu, berambut, atau kasar. Dan sebagaimana arti namanya, memang Esau saudara itu berambut, berbulu, dan kasar. Dia seneng banget saudara berburu. Dia jarang sekali tinggal di kemah karena dia lebih suka saudara ada di padang belantara, padang gurun, padang berumput untuk berburu binatang saudara. Dan saudara, beda sekali dengan adiknya yang dinamai Yakub. Yakub ini lebih suka tinggal di rumah saudara, menjadi anak yang tenang, yang halus, yang pendiam dan sabar. Maka saudara, tidak aneh saudara, dikatakan saudara ya ayat yang ke-28 ya, Kejadian 25 ayat yang ke-28 dan 27 kita mulai saja ya saudara ya, 27 dan 28. Dikatakan begini, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah saudara, dikatakan Ishak menyayangi Esau karena ternyata Ishak punya hobi doyan makan saudara. Dia suka makanan-makanan yang enak dan dia sayang Esau karena dia pikir itulah anak lelakiku yang maco karena suka berburu, yang gagah perkasa, yang saya percaya badannya kuat saudara, besar. Dan Esau saudara menjadi kesayangan daripada ayahnya Ishak. Tapi beda dengan Yakub. Yakub ini disayang oleh ibunya Ribka. Dia menjadi anak mami saudara, karena dia lebih tenang, dia lebih senang tinggal di kemah, dan mungkin dia sering sekali membantu ibunya memasak saudara. Nah pada waktu itu kakeknya yang bernama Abraham masih hidup saudara. Dan saya percaya Abraham pasti cerita tentang Tuhan kepada kedua cucunya.
Sampai akhirnya Abraham meninggal di usia 175 tahun. Dan si kembar itu berusia 15 tahun. Saya percaya Esau itu pasti mendengar akan cerita-cerita, akan perjanjian-perjanjian antara Abraham kakeknya dengan Tuhan. Dan saudara, memang Israel saudara diberi akan hak yang namanya saudara hak kesulungan. Bangsa Israel mempunyai saudara begitu banyak perjanjian saudara dengan Tuhannya karena Abraham. Dan salah satunya mereka mempunyai yang namanya hak kesulungan saudara. Apa sih hak kesulungan saudara? Hak kesulungan adalah anak yang pertama itu berhak menjadi imam, menjadi perantara, menjadi pemimpin di dalam keluarganya untuk beribadah kepada Yahweh Tuhan mereka. Dan tentunya karena dia adalah anak sulung mendapatkan warisan 2 kali lipat. Terlebih lagi yang terpenting saudara, bahwa anak sulung saudara itu mendapatkan berkat perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham kakek mereka. Yakub merindukan itu. Pada waktu Yakub diceritakan, Yakub itu bergelora, Yakub punya kerinduan, dan Yakub menginginkan sekali akan hak kesulungan. Beda dengan Esau. Esau menganggap ringan akan hak kesulungan. Nah, pada suatu hari saudara Yakub ini memasak sup, dan Esau itu baru pulang berburu. Dia lapar berat, saudara. Tapi tidak ada makanan. Tercium saudara bau harum yang dimasak oleh adiknya, dan dia menginginkannya. Maka dia minta kepada Yakub adiknya semangkuk sup yang dimasak oleh Yakub. Tapi saudara, Yakub ini pintar. Dia tidak memberikan itu, tapi dia berkata, jualah hak kesulunganmu kepadaku, maka akan kuberikan semangkok sup kepadamu. Esau berpikir sebentar lagi dia mati. Buat apa hak kesulungan? Buat apa dia menjadi imam? Buat apa dia menjadi pemimpin keluarga untuk berhubungan berdoa kepada Tuhan? Dia tidak pernah tertarik kepada hal-hal rohani saudara. Karena dia lebih senang berburu, dia lebih suka tinggal saudara di padang, dia lebih suka bermain wanita saudara. Sehingga dia menganggap remeh akan hak kesulungan. Maka dijuallah hak itu demi semangkok sup yang dimasak oleh adiknya Yakub. Dan saudara, sekarang Yakub mempunyai hak kesulungan saudara, ya. Dan kemudian berlalunya waktu, Ishak papanya sudah begitu tua, dan dia berasa sudah waktunya dia akan mati saudara. Maka dipanggillah Esau saudara, dia berkata, aku akan memberkati engkau dengan berkatku. Dan saudara, dia berkata, minta dibuatkan makanan kesukaanku. Maka saudara, pada waktu Ishak berkata kepada Esau, istrinya Ribka mendengar itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia menyuruh Yakub menyamar menjadi Esau. Karena Ribka menginginkan berkat itu tidak jatuh kepada Esau, tapi kepada Yakub. Karena tadi jelas dikatakan Ribka lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Dan Kejadian pasal 27 ayat 15 mengatakan begini. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya. Pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Yakub saudara disuruh menyamar atau disuruh menipu ayahnya agar mendapatkan berkat Esau kakaknya. Saudara, kok seperti itu saudara? Yakub tadinya tidak berani karena dia tahu saudara, kalau sang ayah ini tahu dia menipu papanya, maka bukan berkat tapi kutuk yang didapat. Tapi mamanya Ribka berkata, jangan takut, biarlah kutuk itu aku yang tanggung. Tapi engkau harus mengambil kambing dan akan aku olah kambing itu menjadi makanan kesukaan papamu. Dan kemudian jangan khawatir akan kakakmu yang badannya yang punya wajahnya berbulu. Tidak masalah karena engkau akan kubuatkan bulu kambing dibalutkan di tangan dan di lehernya dan mungkin sebagian di mukanya. Sehingga pada waktu Ishak mungkin menjamah memegang itu tidak tahu karena dia pikir itu Esau yang berbulu.
Akhirnya Yakub kan anak mami menurut saudara, dan apa yang terjadi saudara kita tahu tentunya saudara, ya Yakub mendapatkan berkat itu. Karena Ishak sang bapak itu tidak tahu saudara. Mungkin saudara ya karena Ishak itu sudah tua, matanya sudah lamur dan dia tidak mengerti saudara ya bahwa itu Yakub atau Esau. Ya, sehingga saudara akhirnya diberkatilah Yakub dengan berkat yang harusnya dipunyai oleh Esau. Yang terjadi kemudian apa saudara? Ya akhirnya Esau pulang saudara dan juga membuatkan makanan buat papanya, dan kemudian Esau datangi papanya dan minta berkat saudara. Tapi ya saudara ternyata Yakub sudah merampas berkat itu saudara. Kejadian 27 ayat 36 maka dikatakan begini. Kata Esau, bukanlah tepat namanya Yakub karena ia telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat yang lain bagiku? Saudara, Esau begitu marah banget kepada Yakub yang telah mencuri saudara akan berkatnya. Tapi menarik banget saudara kalau Anda baca dan Anda selidiki, pada waktu hak kesulungan diambil Yakub, Esau tidaklah marah. Dia tidak ingin membunuh Yakub. Tapi pada waktu berkatnya saudara diambil Yakub dengan menipu, Esau itu marah luar biasa. Sehingga saudara dia ingin membunuh Yakub saudara. Nah saudara ya menjadi pertanyaan buat kita tentunya. Kenapa? Apakah hak kesulungan itu beda dengan berkat? Bukankah Yakub sudah mendapatkan hak kesulungan yang tentunya juga adalah berkat saudara? Tapi ternyata saudara kita belajar kan hari ini ternyata tidak sama saudara. Ya, berkat yang didapat oleh Yakub yang seharusnya dimiliki Esau itu tercatat di Kejadian 27 ayat 28 sampai ke 29. Dikatakan begini, Tuhan akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk kamu terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati kamu diberkatilah dia. Saudara, ternyata hak kesulungan dan berkat itu dua perkara yang berbeda saudara. Kalau hak sulung tadi kita sudah baca, kita sudah dengar bagaimana hak sulung itu mempunyai hak menjadi imam, menjadi perantara bagi keluarnya untuk berdoa kepada Tuhan. Dia mendapatkan harta warisan 2 kali lipat dan dia juga berhak mendapatkan saudara berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Itu lebih bersifat rohani saudara. Tapi akan berkat yang Yakub dapatkan saudara dan yang diinginkan Esau itulah bukan berkat rohani, tapi itu adalah berkat saudara lebih ke arah jasmani, di mana didapatkan kemudahan-kemudahan saudara, karena akan dipenuhi dengan gandum, dengan anggur saudara, dengan tanah yang gemuk saudara, embun, berkat yang dari langit saudara, itu yang dirindukan oleh Esau. Ya, dia tidak menginginkan akan berkat rohani, tapi yang dicari dan dikejar Esau adalah berkat jasmani. Nah saudara, saya berdoa tentunya Anda paham ini. Anda dan saya adalah mempunyai hak kesulungan. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 23 bunyi begini. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Artinya pada waktu kita percaya kepada Yesus saudara, maka kita mendapatkan secara otomatis hak kesulungan lewat daripada Kristus Yesus. Artinya
Anda menjadi imam, menjadi perantara, bukan saja bagi keluargamu, tapi engkau juga bisa menjadi perantara bagi kota, bagi bangsa, karena kita adalah imam-imam yang kudus. Dan tentunya kita mendapat berkat 2 kali, saudara, 2 kali lebih daripada yang dipunyai oleh orang-orang dunia, saudara. Amin, saudara. 2 kali lipat, dan juga kita mendapatkan berkat yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham. Apa itu, saudara? Bahwa bangsanya, saudara, bahwa dari kelahiran Abraham, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang banyak seperti, saudara, bintang di langit dan pasir di laut. Artinya kita akan mendapatkan berkat yang limpah, limpah, dan limpah. Nama kita akan masyhur, saudara. Itu adalah berkat hak kesulungan, dan itu dipunyai oleh Anda dan saya, saudara. Tapi bukan cuma itu, saudara. Kita bukan cuma hanya mendapatkan hak kesulungan, tapi kita juga mendapatkan berkat yang dicari dan diincar oleh Esau, yaitu apa? Bahwa kita akan mendapatkan embun dari langit, tanah kita menjadi gemuk, kita akan mendapatkan anggur, kita akan mendapatkan, saudara, minyak, saudara, dan kita mendapatkan berkat yang luar biasa, di mana juga dikatakan suku-suku bangsa akan sujud kepada kita, dan kita menjadi tuan atas, saudara. Ya, saudara-saudara kita semuanya akan sujud menyembah kita. Bahkan siapa yang mengutuk kita, terkutuklah dia. Barang siapa yang memberkati kita, diberkatilah ia. Amin, saudara. Wow, seharusnya Anda dan saya begitu berbahagia karena kita mendapatkan hak kesulungan dan juga berkat yang dari Bapa. Amin, saudara. Nah, saudara, ya luar biasa dikatakan. Untuk itu Ibrani 12 ayat 16 dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya berdoa agar kita mengerti kan hak istimewa yang Tuhan berikan di dalam diri kita karena Kristus Yesus. Dan jangan pernah jual itu hanya demi semangkok sup yang ditawarkan oleh dunia. Jangan kita mempunyai nafsu yang rendah, saudara, seperti Esau yang menganggap ringan akan hak kesulungan, saudara. Dan hak kesulungan akan berkat-berkat rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin, saudara. Dan saya percaya kalau Anda menghargai hak kesulungan, maka berkat-berkat jasmani dilimpahi Tuhan. Luar biasa buat hidup Anda dan saya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tertarik banget, saudara. Kenapa sih Ribka, sang ibu itu, saudara, mau membantu Yakub, bahkan tanda petik mengajarkan anaknya untuk menyamar, dalam tanda petik menipu sang ayah sendiri. Saya seorang ibu, dan saya percaya Anda yang menjadi ibu-ibu juga tidak akan pernah, saudara, mengajarkan anaknya untuk menjadi penipu. Betul, saudara? Kita ajarkan moral yang baik, saudara. Kita tidak pernah mengajarkan anak kita untuk menipu, bahkan terlebih lagi menipu orang tuanya sendiri. Tapi Ribka, saudara, mengajarkan ini kepada Yakub, sang anaknya. Menjadi pertanyaannya, kenapa? Tentunya ada sesuatu, saudara, sehingga sang ibu ini kok nekat sampai begitu rupa. Nah, saudara, perhatikan. Pada waktu dia mengalami kesulitan mengandung, saudara, dia akan mendapatkan, saudara, dia bertanya kepada Tuhan dan dia mendapatkan jawaban bahwa dalam kandunganmu ada 2 bangsa. Yang tua, yang sulung akan menjadi hamba kepada yang muda. Yang muda lebih kuat daripada yang sulung. Dan Ribka ngerti itu, saudara. Artinya, saudara, yang diberkatinya adalah Yakub, sang adik yang muda, yang mendapatkan berkat itu, saudara, di mana yang tua yaitu Esau akan menyembah, akan sujud lebih rendah, lebih lemah daripada Yakub, sang adik. Maka Ribka pikir, saudara, itu adalah kemauan Tuhan. Nubuat yang Tuhan berikan kepadanya itu jadi, saudara. Dia ingin membantu Tuhan supaya kegenapan nubuat
firman-Nya. Maka dia bantu Yakub supaya Yakub menjadi dapatkan berkat. Yang kedua, saudara, saya coba catat kenapa ya Ribka rela menipu ya sang suami lewat anaknya. Yang kedua adalah, saudara, kita sudah baca tadi, kita pelajari kelakuan Esau, saudara. Namanya kasar, saudara. Ya, dan dia seneng banget tinggal di padang, saudara. Dia seneng berburu sehingga dia jarang ada di rumah. Hubungan komunikasi dengan sang mama ini terputus, saudara. Beda dengan Yakub. Yakub ada di rumah, Yakub ada di kemah, Yakub membantu sang mama. Yakub ini seorang yang tenang, saudara, orang yang sabar. Maka jatuh cintalah, sayanglah Ribka sang mama ini kepada si bungsu, saudara, karena kelakuan daripada si Esau itu sendiri. Maka nggak aneh, saudara, ya dia lebih sayang daripada Yakub, daripada Esau. Yang ketiga, saudara, kita catat ini, lihat Kejadian 26 ayat 34, saudara, berkata begini. Ketika Esau berumur 40 tahun, ia menikah dengan 2 gadis dari suku bangsa Het, yaitu Yudit anak Beeri dan Basmat anak Elon. Kedua wanita itu menyusahkan hidup Ishak dan Ribka. Saudara, ternyata Esau, saudara, itu memperistri 2, bukan 1, saudara. 2 istri yang dimana istrinya bukan bangsa Israel. Diambil dari bangsa kafir, saudara. Dan saudara, saya percaya menantu Ribka, karena ini adalah bangsa kafir, tidak menyembah kepada Tuhannya Israel. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Mereka, saudara, sering membuat korban-korban bakaran kepada dewa-dewa. Dan itu sangat menyebalkan hati Ishak dan Ribka yang menyembah kepada Tuhannya, Yahweh-nya. Maka, saudara, tidak aneh Ribka tidak menginginkan berkat itu jatuh ke tangan Esau. Saudara, ya, Ribka berniat mau bantu Tuhan, saudara, supaya berkatnya jatuh ke tangan Yakub, sebagaimana yang Tuhan katakan. Tapi dia lupa, saudara, tanpa turut campur tangan Ribka, Tuhan mampu melaksanakan, menggenapi janjinya. Amin, saudara. Buktinya pada waktu, saudara, anak daripada Yusuf yang bernama Manasye dan Efraim. Saudara, ini kisah bagaimana Manasye adalah anak yang pertama dan Efraim adiknya. Nah, kita tahu pasti, saudara, Manasye harus mendapatkan hak sulung, berkat kesulungannya. Efraim adiknya, saudara, mendapatkan berkat yang lain. Maka pada waktu, saudara, ya sudah tua, saudara, Yakub ini sudah tua, Yusuf membawa kedua anaknya, itu Manasye dan Efraim, kepada sang papa. Saudara, mereka berhadap-hadapan, maka dituntunlah Manasye, saudara, ditempatkan berhadapan dengan sang papa, itu pas di sebelah kanan tangan sang papa. Sedangkan Efraim, saudara, ditempatkan di tangan sebelah kirinya daripada Yakub. Sehingga pada waktu memberkati, saudara, maka Yakub kan memberkati Manasye dengan tangan kanan, dengan berkat yang namanya hak kesulungan, dan memberkati sang adik dengan tangan kirinya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yakub itu sudah tua. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa memandang dengan jelas karena sudah kabur pandangannya. Tapi dia tahu, saudara, dia dipenuhi dengan roh, saudara, karena yang mendapatkan berkat lebih besar, yang mendapatkan, saudara, berkat kesulungan itu adalah Efraim. Dikatakan Efraim lebih kuat daripada sang kakak. Dan saudara, apa yang telah dinubuatkan, maka Yakub sewaktu memberkati cucunya, saudara, dia menyilangkan kedua tangannya. Yang mendapatkan berkat, saudara, di tangan kanan bukan Manasye, tapi Efraim sang adik. Sedangkan Manasye yang seharusnya mendapatkan berkat tangan kanan, mendapatkan berkat tangan kiri, saudara. Waktu dilihat oleh Yusuf, dia berkata, no Pak, tidak, salah Pak, dia mau coba tarik tangan papanya untuk memberkati anaknya dengan cara seperti ini. Tapi Yakub berkata, tidak Yusuf, anakku, aku tahu
Tapi memang begitulah ketetapan Tuhan bahwa yang sulung ini Manasye akan juga menjadi bangsa yang besar. Tapi yang lebih lagi besar, yang lebih lagi kuat, yang lebih lagi terberkati adalah sang adik Efraim. Maka dia mendapatkan berkat yang lebih lagi. Saudara, tanpa turut campur tangan saudara dari sang manusia, Tuhan sanggup memberkati dan menggenapi apa yang dikehendaki. Ribka lupa saudara, sehingga saudara dia berniat baik, berniat membantu Tuhan. Sama saudara kisahnya dengan mertuanya. Saudara ingat tentunya kisah Sarah yang ingin membantu Tuhan pada waktu di masa tuanya dia mandul dan Tuhan berkata akan ada bangsa besar lewat keturunan Abraham. Maka dia ingin menolong Tuhan dengan menyodorkan pembantunya saudara itu Hagar kepada sang suami. Dia pikir biarlah bangsa-bangsa anak daripada itu keluar bukan dari anakku, bukan dari rahimku, tapi dari rahim Hagar. Maka diberikan Hagar kepada sang suami. Dan saudara itu menjadi saudara persoalan yang tidak pernah habis sampai hari ini. Saudara. Kenapa? Karena Sarah ingin membantu Tuhan. Ribka sang menantu juga sama, ingin membantu Tuhan saudara. Dengan saudara supaya berkat atau nubuatnya itu terjadi di mana Yakub menjadi lebih berkat, lebih kuat daripada sang kakak. Saudara, pertolongan manusia, kekuatan manusia untuk menolong Tuhan tidak pernah bisa. Bahkan saya belajar itu pasti dan selalu mendatangkan musibah dan masalah, saudara. Betul, saudara? Ya, Yakub dan Esau akhirnya mengalami permusuhan yang begitu panjang dalam masa hidup mereka. Dan sang ibu Ribka tidak lagi melihat sang anak karena Yakub setelah menipu Esau dan dia tahu dia ingin dibunuh. Dia melarikan diri saudara, pergi jauh dari sang mama dan sang kakak. Saudara, kita tidak perlu menolong Tuhan. Karena Tuhan punya kekuatan yang lebih dan lebih daripada Anda dan saya. Dia maha kuasa, dia besar. Tanpa bantuan kita, dia pasti akan menggenapi setiap janjinya. Saudara percayalah kan setiap janji yang akan saudara terima. Yang Tuhan telah janjikan kepada Anda dan saya. Saya percaya saudara berkat hak sulungan sudah kita terima. Kita menjadi imam-imam yang kudus di hadapan Tuhan, menjadi perantara yang bisa berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, saudara, bagi keluarga-keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi Indonesia. Kita juga akan mendapatkan warisan, saudara, bukan 1 kali tapi 2 kali lipat ganda, saudara. Kita juga mendapatkan berkat perjanjian Abraham di mana akan diberkati dari keturunan kita lah akan menjadi bangsa-bangsa yang besar dan bangsa-bangsa menjadi raja-raja yang berkuasa. Dan bukan cuma itu, berkat jasmani di mana kita akan mendapatkan embun dari sorga, tanah yang gemuk, gandum, minyak berlimpah-limpah, suku-suku bangsa, raja-raja akan sujud menyembah kepada kita. Dan yang siapa mengutuki kita, dia terkutuk. Dan barang siapa yang memberkati kita, dia akan diberkati. Luar biasa, saudara. Bukan kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi melainkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Jangan pernah bantu Tuhan dengan usaha kita. Karena saya percaya dia lebih hebat, dia lebih dahsyat, dia lebih luar biasa, wonderful. Wow, luar biasa. Bapa kita, Tuhan kita, pencipta alam semesta. Untuk itu saudara, doa saya, biarlah kiranya kisah Yakub dan Esau ini memberkati Anda dan memberkati saya. Membuat kita menghargai apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Sehingga kita yang tadinya tidak layak dilayakkan. Kita yang bukan dan tidak pernah menerima hak, saudara, apalagi hak kesulungan, tapi kita dicangkokkan, kita dijadikan, saudara, dicangkokkan dengan pokok anggur yang benaran, kita mendapatkan hak-hak kesulungan, kita mendapatkan hak-hak yang luar biasa, hak Abraham, hak
perjanjian Abraham, apapun semua kita dapatkan lewat pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya berdoa buat kita, biarlah saudara kita boleh mengalami keberkatan yang besar karena Kristus Yesus di dalam kita. Kasih karunia Tuhan yang jauh melampaui segala akal akan memenuhi hidup Anda dan saya. Dan tidak ada putus-putusnya kita pakai hari ini doa untuk bangsa kita. Biarlah di dalam masa-masa seperti ini bangsa kita boleh pulih dengan segera. Ekonomi boleh bergerak, boleh berjalan. Tidak ada lagi penularan. Di masa-masa new normal ini kembali nanti kita bukan lagi new normal. Tapi kita akan mengalami masa-masa yang luar biasa yang tidak pernah kita alami. Karena kita percaya yang begini tidak pernah terjadi. Itu akan mendatangi kita. Bahwa keberkatan yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita alami di masa lalu, mendatangi kita dan mendatangi bangsa kita Indonesia. Amin, saudara. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin, amin, amin.